Anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Sandra Amelia, NPM 2. Yang berikutnya, Reza Cahaya Anggraini, NPM 3. Selanjutnya, Muhammad Rizky Ferdiansa, NPM 7. Vanidia Kusmarni, NPM 15. Andini, NPM 39. Marinomi Panjaitan, NPM 41. Selanjutnya, prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah 1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Yang ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Slide selanjutnya. Dokumen pokok yang digunakan dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah yang pertama, faktur penjualan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat atau bill of lading dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga, memori kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Yang terakhir, bukti memorial atau jurnal voucher, yaitu dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Slide selanjutnya. Catatan akuntansi. Yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang keempat, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang transaksi penerimaan kas yang berasal dari debitur. Dan yang terakhir, kas piutang untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Slide selanjutnya. Organisasi pencatatan piutang oleh fungsi akuntansi. Tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang adalah 1. Menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur yang digunakan untuk merinci akun kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. Dan yang ketiga, menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna keputusan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data tagihan dari setiap debitur. Selanjutnya. Metode pencatatan piutang. Yang pertama, metode konvensional. Dilakukan berdasarkan data yang dicatat dalam jurnal dan terdapat transaksi yang mempengaruhi piutang, yaitu pertama, transaksi penjualan kredit. Dicatat dalam jurnal berdasarkan faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order pengiriman dan surat muat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian pembelian. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Dicatatnya retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, transaksi penerimaan.
dari piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Yang terakhir, transaksi penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. Slide selanjutnya. Metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, metode posting harian. Langkah yang pertama, posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan jurnal, hanya menunjukkan jumlah total hari saja, atau tidak rinci. Langkah kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Berikutnya metode posting periodik. Langkah pertama bisa dengan posting ditunda dan berikutnya penagihan bersiklus. Selanjutnya diterangkan oleh teman. Selanjutnya yaitu metode posting langsung piutang dengan tulisan tangan. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang titik jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan hari yang merupakan jumlah faktur penjualan selama satu hari. Diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita jualan. Selanjutnya, jurnal penjualan tersebut diposting ke akun kontrol piutang dengan buku besar. Tiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara akun kontrol piutang dengan neraca saldo yang disusun dari kartu piutang. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan atau tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulis tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total atau pre-listed. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan, jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan neraca saldo. Metode posting ditunda. Posting ke dalam kartu piutang akan lebih praktis jika dilakukan sekaligus setelah faktur terkumpul dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian,
Faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode berutang dengan menggunakan mesin pembukuan. Metode penagihan bersiklus. Dalam metode ini, selama sebulan media diurutkan dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Pada akhir bulan, dilakukan kegiatan posting yang meliputi 1. Posting media yang dikumpulkan selama sebulan ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. 2. Menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. Metode penagihan bersiklus ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. Selanjutnya, metode pencatatan tanpa buku pembantu. Metode pencatatan piutang ini tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan berserta dokumen pendukungnya yang diterima dari pembagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar. Arsip penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang. Metode pencatatan piutang dengan komputer. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip, yaitu arsip transaksi dan arsip induk. Arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan, sedangkan arsip induk piutang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam laporan bagi manajemen. Selanjutnya, prosedur pernyataan piutang. Next. Selanjutnya, prosedur pernyataan piutang. Selanjutnya, pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rincian. Pernyataan piutang berbentuk berikut, ada 4. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Yang kedua, pernyataan satuan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi. Slide selanjutnya. Yang pertama, yaitu pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini hanya menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Cara pembuatan pernyataan saldo akhir bulan sangatlah sederhana, namun tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatan. Di sebelah kiri ini ada urutan pernyataan saldo akhir bulan. Yang pertama media, selanjutnya dilanjutkan dengan kartu piutang, selanjutnya pernyataan piutang, dan terakhir berisi saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan. Slide selanjutnya. Selanjutnya pernyataan satuan. Dalam pernyataan satuan piutang ini berisi yang pertama saldo utang dagang debitur pada awal bulan. Yang kedua, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. Yang ketiga, saldo utang dagang debitur pada akhir bulan. Pernyataan ini dimaksud sekaligus sebagai catatan piutang. Dalam prosedur pembuatan pernyataan piutang,
ada 5 hal. Yang pertama, diambil formulir pernyataan piutang. Pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang sebanyak 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang. Selanjutnya, saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu. Dari arsip tembusan pernyataan bulan sebelumnya dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. Yang ketiga, sebuah transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang sebanyak 2 lembar. Yang keempat, pada akhir bulan, lembaran pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama, formulir berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang. Nah, yang terakhir pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru diambil diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya diambilkan dari arsip tembusan pernyataan piutang. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional. Isi pernyataan bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan satuan. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan akun konvensional terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Gambar tersebut merupakan prosedur pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional, di mana pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang, kemudian semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Next. Pernyataan faktur yang belum dibayar. Pernyataan piutang bentuk ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu, disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Slide selanjutnya. Distribusi penjualan. Distribusi penjualan merupakan prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Dengan kata lain, laporan penjualan ini mempengaruhi terbesar sebagai dalam distribusi penjualan. Secara umum, laporan penjualan yang dibutuhkan manajer pemasaran ada 6, yaitu 1. Hasil penjualan menurut produk, 2. Hasil penjualan menurut pelanggan, 3. Hasil penjualan menurut besarnya order, 4. Hasil penjualan menurut daerah pemasaran, 5. Hasil penjualan menurut saluran distribusi, 6. Hasil penjualan menurut pramuniaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode distribusi penjualan. Next. Ada 4 metode distribusi. Yang pertama yaitu metode berkolom.
Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi atau satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klasifikasi. Dalam metode berkolom ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode jurnal berkolom dengan tulis tangan. Dalam metode distribusi ini, jurnal penjualan dipakai sebagai alat distribusi. Dalam jurnal disediakan kolom-kolom sesuai dengan unsur klasifikasi yang diinginkan tercantum dalam laporan penjualan. Jika perusahaan itu menjual 3 jenis produk dan manajemen pemasaran menginginkan laporan penjualan menurut jenis produk, maka dalam jurnal penjualan disediakan 3 kolom untuk menampung data penjualan setiap jenis produk tersebut. Begitu pula jika perusahaan menjual 2 jenis produk, maka dalam jurnal penjualan disediakan 2 kolom untuk menampung data penjualan setiap jenis produk tersebut. Prosedur distribusi penjualan dengan jurnal berkolom dimulai dengan setiap faktur penjualan akan dicatat dalam jurnal penjualan berkolom sesuai dengan jenis produk yang bersangkutan dengan faktur penjualan tersebut. Kemudian secara periodik kolom-kolom dalam jurnal penjualan tersebut dijumlah dan hasil penjumlahan akan disajikan dalam laporan hasil penjualan menurut jenis produk. Kemudian yang kedua yaitu metode worksheet. Jika jumlah unsur dalam klasifikasi itu banyak, di mana jurnal tidak dapat menampung data yang banyak jenisnya tersebut, worksheet mampu menampung tambahan unsur dalam klasifikasi. Namun jumlah unsur dalam klasifikasi yang dapat ditampung oleh worksheet itu juga terbatas. Contohnya itu jika perusahaan menjual 25 jenis produk yang dapat digolongkan dalam 5 kelompok produk, di mana setiap kelompok produk terdiri dari 5 jenis produk. Maka untuk menghasilkan laporan hasil penjualan menurut jenis produk dapat dibuat 5 lembar worksheet dengan jumlah kolom masing-masing worksheet sebanyak 5 kolom. Prosedur distribusi penjualan menggunakan worksheet dimulai dari faktur penjualan dicatat ke dalam worksheet yang bersangkutan setiap hari. Kemudian pada akhir bulan setiap kolom dalam worksheet tersebut dijumlah dan jumlah tersebut disajikan dalam laporan hasil penjualan menurut jenis produk. Kemudian yang ketiga yaitu metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Dalam metode distribusi ini, jurnal berkolom merupakan alas untuk menampung data sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan dan merupakan sumber informasi untuk membuat laporan penjualan. Jika dalam metode jurnal berkolom dengan tulis tangan itu jurnal penjualannya dilakukan dengan tulis tangan, tetapi dalam metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan ini, jurnal penjualannya dihasilkan dari posting transaksi penjualan ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan merupakan tembusan yang dihasilkan dari posting dengan mesin pembukuan transaksi penjualan ke dalam kartu piutang. Laporan hasil penjualan disusun berdasarkan jumlah kolom-kolom yang disediakan dalam jurnal penjualan. Next. Metode akun tunggal dan akun berkolom. Jika jumlah unsur dalam klasifikasi sudah sedemikian banyak, misalnya suatu perusahaan itu menjual 150 jenis produk,
di mana baik jurnal berkolom maupun worksheet tidak lagi memadai sebagai alat distribusi. Penggunaan akun tunggal dan akun berkolom ini mampu menampung unsur klasifikasi yang banyak. Setiap unsur dalam klasifikasi disediakan satu akun. Dengan demikian, jumlah unsur berapapun dalam klasifikasi dapat ditampung dengan penyediaan akun ini. Dengan menggunakan akun ini, setiap transaksi dapat diberi penjelasan sebanyak yang diperlukan. Kemudian secara periodik data dikumpulkan dalam akun ini, dijumlah dan disajikan dalam laporan hasil penjualan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Metode summary strip dan metode tiket tunggal. Metode summary strip, faktor penjualan diurutkan menurut klasifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah setiap unsur klasifikasi dihitung dan dicatat dalam summary strip. Dalam membuat laporan periodik mingguan, summary strip harian dijajarkan, lalu penjumlahan setiap baris dalam summary strip secara mendatar, dan jumlahnya ditulis pada summary strip akhir minggu. Sedangkan dalam membuat laporan bulanan, summary strip hasil penjumlahan mingguan dijajarkan dan dijumlahkan setiap baris yang ada di dalamnya. Metode tiket tunggal. Distribusi penjualan dengan metode tiket tunggal dilakukan dengan mengubah media yang dipakai sebagai dasar distribusi menjadi media tunggal. Media tunggal adalah media yang berisi satu pendebetan atau satu pengkreditan saja. Dalam distribusi penjualan dengan metode tiket tunggal, faktur penjualan diubah menjadi media tunggal, yang biasanya menggunakan kertas tunggal agar dengan mudah diurutkan, yaitu berupa tiket tunggal. Tiket yang telah diisi, data tersebut kemudian diurutkan menurut klasifikasi yang telah ditentukan. Dihitung jumlahnya untuk kemudian dicatat dalam akun. Dari akun tersebut kemudian dibuat laporan penjualan. Slide selanjutnya. Metode register. Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Register kas sederhana dilengkapi dengan dua register yang memungkinkan. Setiap hari register kas ini menyajikan jumlah penjualan dua macam klasifikasi. Register kas yang lebih canggih dapat memiliki register sampai 16, sehingga memungkinkan dihasilkannya laporan penjualan harian untuk 16 macam klasifikasi barang. Jika register kas ini dihubungkan dengan komputer, berbagai distribusi penjualan dapat dilakukan dengan komputer tersebut, sehingga manajemen dapat memperoleh laporan penjualan yang menurut informasi yang dikehendakinya. Lalu dilanjut dengan metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjualan luar biasa. Dengan menggunakan komputer, kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klasifikasi informasi yang dikehendaki tampak dalam laporan. Pekerjaan pengurutan dan pengurutan kembali dilakukan dengan program komputer yang memerlukan waktu yang singkat, serta dengan ketelitian yang tinggi. Setiap faktur penjualan akan diberikan kode menurut kerangka pemberian kode. Slide selanjutnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Dan yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Serta yang ketiga yaitu media yang dipakai sebagai sumber informasi. Slide selanjutnya. Informasi yang akan dicantumkan dalam laporan, yaitu jumlah unsur dalam klasifikasi. Jumlah unsur dalam klasifikasi menentukan metode distribusi apa yang akan digunakan.
Kegiatan setiap unsur dalam periode tertentu juga menentukan metode distribusi apa yang akan dipilih. Jika dalam klasifikasi terdapat 100 unsur, namun hanya 10 unsur yang aktif dalam setiap harinya, hal ini memerlukan metode distribusi yang berbeda. Jika dari 100 unsur tersebut, 90%-nya aktif. Slide selanjutnya. Informasi yang dicantumkan dalam laporan, yaitu media yang dipakai sebagai sumber data. Jenis media menentukan metode distribusi yang akan dipakai. Jika media yang dipakai sebagai dasar berupa media campuran, hal ini memerlukan pengubahan media tersebut menjadi media tunggal untuk mempermudah pengurutan bagi keperluan pembuatan laporan. Jika sudah berupa media tunggal, hal ini akan mendorong orang untuk memilih metode distribusi yang berisi di dalamnya kegiatan pengurutan dan penjumlahan. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadinya kesalahan.